Yuk kita mulai dari sesuatu yang dekat banget sama kita, dompet. Setiap kali Anda memutuskan untuk beli sesuatu, Anda itu sebenarnya lagi ikut ambil bagian dalam sebuah panggung ekonomi global yang, besar sekali. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri gimana keputusan kecil itu bisa nyambung ke seluruh dunia. Coba deh pikirin. Pas lagi mau beli sesuatu, dihadapkan sama banyak pilihan, apa sih yang pertama kali kepikiran? Harganya? Kualitasnya? Nah, pertanyaan sederhana yang kita hadapi tiap hari ini, justru jadi inti dari obrolan kita kali ini. Tanpa kita sadari, pilihan-pilihan itu sebenarnya dipandu sama sebuah prinsip ekonomi yang fundamental banget. Coba kita bedah bareng-bareng yuk. Nah, ini dia intinya. Prinsip ekonomi itu gampangnya usaha buat dapat hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Entah itu milih antrian kasir yang lebih pendek buat hemat waktu, atau nyari diskon biar hemat uang, otak kita itu secara alami udah disettle buat nyari deal terbaik. Ini bukan soal pelit loh ya, tapi soal efisiensi. Lihat deh contoh simpel ini. Seorang ibu rumah tangga, dia milih beli beras di pasar tradisional, bukan di supermarket. Kenapa? Ya karena lebih murah, kualitas berasnya bisa jadi sama persis, tapi pengorbanannya, dalam hal ini uang yang dikeluarin, lebih kecil. Nah, itu dia prinsip ekonomi dalam kehidupan nyata. Oke, sekarang coba kita geser sedikit. Gimana kalau logika yang sama persis ini kita terapkan dalam skala yang jauh lebih besar? Ternyata, sama kayak kita sebagai individu, negara-negara juga pakai prinsip ini waktu mereka berdagang satu sama lain. Di sini kita lihat simulasi permainan dagang yang dibikin IMF. Bayangin gini deh, awalnya setiap orang cuma bisa dagang sama tetangga terdekatnya. Ya, ada sih transaksi, tapi terbatas. Tapi, lihat apa yang terjadi waktu semua batasan itu dicabut. Tiba-tiba, semua orang bisa nemuin partner dagang yang paling cocok buat mereka dimanapun. Hasilnya, wow! Aktivitas perdagangannya meledak. Dan yang paling penting, lebih banyak orang merasa lebih untung karena mereka bisa dapat barang yang benar-benar mereka butuhin. Jadi intinya apa? Perdagangan itu bakal jalan terus kalau orang rasa lebih untung setelah berdagang daripada nggak sama sekali. Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Justru ini adalah situasi win-win yang dasarnya adalah keinginan bersama untuk bikin kondisi masing-masing jadi lebih baik. Bayangin. Miliaran orang, jutaan bisnis, semua berdagang di seluruh dunia. Pasti butuh aturan main kan? Kalau nggak bisa kacau. Nah, disinilah peran lembaga-lembaga internasional. Mereka yang bantu ngelola pasar global yang super besar ini. Oke, jadi ada 3 penjaga utama ekonomi global. Coba kita lihat. Ada IMF, anggap aja dia pemadam kebakaran finansial. Mereka turun tangan kalau ada negara yang kena krisis moneter. Terus, ada Bank Dunia. Nah, kalau ini lebih kayak arsiteknya, fokusnya ke proyek jangka panjang, kayak bangun jembatan atau sekolah buat ngentasin kemiskinan. Dan yang terakhir, WTO. Dia ini wasitnya, yang bikin dan negakin aturan main dalam perdagangan global biar adil. Oke, kedengarannya keren ya di level apas, tapi gimana sih kerja mereka di lapangan? Apa dampaknya buat orang biasa? Coba kita lihat contoh nyata di Uganda pada akhir 90-an. Berkat program dari IMF, sebagian utang negara itu dihapuskan. Artinya apa? Nah, ini yang penting. Uang yang tadinya harus dipakai buat bayar utang ke luar negeri, sekarang bisa bebas dipakai di dalam negeri. Buat apa? Ya buat hal-hal esensial, bangun sumur air bersih, beli obat-obatan, dan biayain sekolah. Ini bukti nyata gimana kebijakan di level global bisa langsung mengubah kehidupan sehari-hari warganya. Tapi, jangan salah. Sistem global yang barusan kita bahas ini bukannya tanpa masalah. Justru sekarang ini, sistem ini lagi menghadapi beberapa tantangan paling berat dalam beberapa dekade terakhir. Lihat angka ini, 2,3%. Ini prediksi Bank Dunia untuk perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025. Terus kenapa angka ini penting? Gini, pertumbuhan yang lebih lambat itu artinya lebih sedikit lapangan kerja baru, lebih sedikit peluang bisnis, dan ketidakpastian yang lebih besar buat kita semua. Jadi, apa sih yang bikin ekonomi dunia ini kayak ngerem mendadak? Wah, ini kayak badai sempurna. Ada konflik geopolitik, ada perang dagang antar negara, ketidakpastian kebijakan dari pemerintah, ditambah lagi dampak perubahan iklim yang makin nyata. Semua ini gabung jadi satu, menciptakan semacam kabut ketidakpastian yang bikin perusahaan jadi ragu buat investasi, dan kita sebagai konsumen jadi nahan belanja. Nah, ngomongin perdagangan bebas, idenya sendiri itu sebenarnya penuh perdebatan. Sejak protes besar-besaran di acara WTO di Seattle dulu, debat ini nggak pernah berhenti. Di satu sisi, para pendukungnya bilang ini mesin kemakmuran, bikin semua orang lebih baik. Tapi di sisi lain, para kritikus khawatir soal dampaknya ke pekerja, ke lingkungan, dan tuduhan bahwa ini lebih menguntungkan korporasi besar daripada orang miskin. Dan masalahnya nggak cuma dari luar loh.
ada juga penyakit dari dalam sistem itu sendiri. Pertama, ketidaksetaraan yang makin lebar. Ini menciptakan jurang sosial yang berbahaya. Terus yang kedua, korupsi yang sistemik. Ini tuh kayak racun yang pelan-pelan ngerusak sistem dari dalam. Uang negara hilang, investasi jadi malas masuk, dan yang paling parah, kepercayaan publik ke pemerintah bisa hancur. Oke, setelah kita ngomongin yang besar-besar, yang global, sekarang kita tarik lagi semuanya kembali ke titik awal, yaitu ke Anda. Gimana semua ini nyambung ke kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dengan semua kerumitan ini, terus kenapa kita harus peduli? Apa untungnya buat saya ngerti soal ekonomi? Jawabannya banyak banget. Paham ekonomi itu benar-benar memberdayakan kita. Pertama, kita jadi bisa bikin keputusan keuangan pribadi dan investasi yang lebih cerdas. Kedua, kita jadi lebih ngerti pas baca berita soal kebijakan pemerintah dan dampaknya buat lingkungan sekitar kita. Ketiga, ini bisa ngasah kemampuan negosiasi dan berpikir strategis kita, bahkan di tempat kerja. Dan terakhir, kita jadi paham kekuatan-kekuatan global apa aja yang lagi ngebentuk karir dan masa depan kita. Dan ini bukan cuma soal wawasan loh ya. Secara praktis, ngerti ekonomi itu punya nilai jual. Kita bisa lihat sendiri dari data ini, profesi di bidang ekonomi dan keuangan itu menawarkan potensi gaji yang sangat menarik. Ini bukti kalau pemahaman ini punya nilai yang sangat nyata di dunia kerja. Jadi, pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan yang paling fundamental. Di tengah dunia yang berubah begitu cepat, gimana caranya kita bisa membangun sebuah ekonomi global yang bisa menciptakan kemakmuran, tapi kemakmuran yang berkelanjutan dan adil buat semua orang? Jawabannya jelas nggak gampang, tapi perjalanan untuk menemukannya ya dimulai dari sini, dari pemahaman kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.